lagu-lagu ini ternyata gede banget. Bahkan ada Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman, pada hari ini kami bersama teman-teman Kotak merasa sudah waktunya kami melakukan respon terhadap berita-berita yang ada di sosial media, bahkan untuk menjawab somasi terbuka dari saudara Posan dan Julia Angel. Nah, dalam preskon ini yang pertama mau kami sampaikan sesuai dengan somasi dari mereka, yaitu kalau bicara Kotak itu dianggap kepemilikannya adalah milik Haposan dan beberapa orang, perlu kami sampaikan bahwa Kotak itu muncul dalam sebuah event pencarian bakat Dream Band yang diadakan oleh High Music, dan kemudian dalam event itulah kemudian terbentuklah nama Kotak atas persetujuan tentunya di sana ada Pak Iwan dan personal dari High Music. Kemudian manajemen Kotak ini beberapa tahun kemudian dialihkan ke pihak sekarang Warner Music. Namun pada waktu pengalihan saudara Posan juga masih di sana, ya, dan kemudian saudara Posan mengundurkan diri dan tidak terjadi permasalahan. Sehingga hal ini pun sudah kami sampaikan ketika kami bertemu dengan pengacara saudara Posan dan saudara Julia Angel. Nah, memang mungkin ada perbedaan pendapat ya di antara para pengacara. Ya silakan. Kami sebetulnya terbuka untuk berdiskusi. Ya. Tapi setelah kami menerima somasi terbuka ini, kami mesti harus menyatakan posisi hukum kami. Ya, jadi kami menolak kalau dikatakan Kotak itu milik dari Posan dan siapa? Julia Angel. Di sana ada Marcella ya, dan juga itu hal yang pertama. Hal kedua dari somasi terbuka ini, di luar posisi hukum yang berbeda lagi mengenai siapa yang punya kewajiban untuk membayar royalty performance, tapi kami perlu sampaikan begini: pelarangan terhadap menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh Haposan itu sebetulnya nggak perlu. Kenapa? Sudah lama Kotak nggak kepingin nyanyiin lagu-lagu ciptaan Haposan. Kedua, kalau ciptaan lagu dari Julia Angel, saya perkirakan November ya, 15 November 2022, ketika dipermasalahkan dan dilakukan mediasi, teman-teman Kotak tuh udah sepakat tidak juga menyanyikan lagu itu, lagu-lagu dari Julia Angel. Jadi tanpa somasi pun memang udah nggak dinyanyiin. Tapi pada butir 5 dari somasi mereka terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama, yaitu ada bagian dari Pai, Dewi, dan teman-teman Kotak. Waktu itu ada lagu-lagu yang diciptakan Kotak waktu itu masih ada Haposan, Marcella, Mbak Tanti, tapi ada lagu-lagu juga yang sudah ada Mbak Chua. Kami harus menyatakan sikap bahwa kami keberatan
terhadap pelarangan lagu? Kami juga sama-sama penciptanya. Kami keberatan. Bagaimana kami selaku pencipta dilarang menyanyikan lagu ciptaan kami sendiri. Berdasarkan hal itu, kami mensomasi balik agar saudara Haposan mencabut pelarangan terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama. Itu yang menjadi jawaban kami terhadap somasi terbuka. Dan catatan mengenai performance royalty perlu kami sampaikan bahwa begini, Kotak itu sangat menghargai sebuah ciptaan, dan Kotak pun sangat menghargai si pencipta. Mereka bukan cuma artis, tapi mereka juga komposer kok. Mereka juga pencipta kok. Sehingga tidak ada keinginan Kotak untuk meniadakan atau menghilangkan apa yang menjadi hak pencipta. Hanya karena kita ada di negara hukum, tentunya kita harus taat hukum. Siapa yang berhak dan berkewajiban membayar performance royalty, siapa yang mengkolek, itu kan ada aturannya. Tetapi prinsipnya Kotak sangat menghargai dan mensupport bahwa komposer harus mendapatkan haknya selaku pencipta dalam hal ini untuk performance royalty. Nah, karena itu salah satu yang Kotak sudah lakukan sebagai bentuk support terhadap para pencipta. Dalam kontrak-kontrak kami, penyelenggara kami mencantumkan pasal di mana penyelenggara itu diingatkan kewajibannya untuk membayar performance royalty itu. Bahkan di kontrak yang baru ya, Mas Ali ada tuh. Di kontrak yang baru kita sudah mengingatkan agar mereka sedapat mungkin membayarkan itu sebelum kita mandi, sebelum teman-teman Kotak mandi. Itu bagian dari tanggung jawab kami sebagai artis maupun sebagai komposer. Jadi kesan yang ada dalam masyarakat dengan kalimat ngambil hak orang, nggak ada. Saya nggak sebutin di mana dan siapa yang ngomong, tapi itu kan terkesan di media sosial saat ini. Kotak nggak mau berikan haknya. Loh, kami punya kontrak itu, kami ingat agar penyelenggara acara sesuai dengan aturan, you mesti bayar itu, Anda harus bayar itu. Dan kami pun sudah bicara dengan lembaga LMKN, LMK untuk harus mengkolek itu. Kami menyadari pengkolekan itu belum berjalan dengan baik, dan tidak semua penyelenggara menyadari kewajibannya untuk membayarkan performance royalty. Karena itu Kotak mengambil sikap, kita mesti bantu. Kita mesti bantu agar apa yang menjadi hak pencipta itu harus diberikan. Salah satu caranya adalah kami mencantumkan dalam kontrak kami. Di sana sini mungkin belum terlaksana dengan baik, tapi komitmen Kotak itu tegas. Kita harus mensupport. Nah, barangkali itu saja, kecuali Pak Esa ada yang ditambahin. Kita buka ruang deh buat tanya jawab biar enak kan. Nanti dibilang Bu Sheila kok cuma ngomongnya itu aja ya. Monggo Mas Mbak ditanyakan, mau diajukan ke Kotak boleh, ke kami boleh. Silakan. Posisi itu tidak ada. Aku Adi dari Detik, dari 20 Detik. Mungkin kalau misalnya dari pembahasan dari sisi hukum ini, ketika lagu yang diciptakan bersama itu sebenarnya harus ada kata sepakat dulu sehingga ada pelarangan dan boleh dibawakan, atau seperti apa sih Bu untuk jelasnya? Soalnya kan kemarin kan dari POSA sendiri kan, POSA memang dalam bagian yang ciptakan lagu dan dia melarang. Apakah itu sudah menjadi satu syarat untuk bagi Kotak tidak membawakan lagi gitu Bu? Tapi kalau dari penjelasan hukum seperti apa? Terima kasih. Langsung dijawab aja ya. Kami tidak sependapat, ya.
Tidak mungkin ada hak orang di sana dilarang oleh sepihak. Jadi kami akan tetap menyanyikan lagu-lagu yang kami ciptakan, maksud saya klien saya ciptakan bersama. Kita tidak sependapat dengan itu. Monggo, ada lagi? Kalau dari Kak Ratri sendiri mungkin untuk band kontak. Bagus sekali. Itu dari mana? Nanti dia nyanyi langsung ya. Digilir. Nyanyi. Dodi nih. Halo Kak, saya Dodi dari MNC Media. Saya mau nanya kepada band kontak nih. Kalau untuk kan dari Posan sendiri, kalau untuk lagu bersama tidak boleh dinyanyikan. Apakah kalau dari Kotak sendiri ini ngasih pesan ke dia kalau emang dia tidak boleh menyanyikan lagu bersama? Terima kasih banyak pertanyaannya. Wow. Kalau dari kami pribadi, gak ada lah. Sesuai dengan apa yang dibilang sama Bu Sela barusan. Kalau lagu yang diciptakan bersama-sama itu memiliki hak yang sama. Jadi kalaupun memang beliau ingin membawakan, ya monggo kerso, silahkan. Tapi kalaupun memang kita, yang tadi sesuai Bu Sela bilang, kita sepakat untuk tetap membawakan. Jadi ya itu. Kak, kan salah satu yang sering Nama dulu, nama status. Nah, aku Obi. ya, aku dari insert salah satu permasalahan yang sering Kak Posan bilang kan masalah Instagram yang diblokir. Mungkin kenapa sih alasan? Oke, ini memang ada satu hal yang harus diluruskan ya. Sebenarnya klarifikasi ini sudah diutarakan beberapa waktu lalu dari Instagram kita, dari sosial media kota. Bahkan ya saat mediasi waktu itu kami juga sudah meluruskan ini dengan beliau. Cuman karena memang harus diluruskan kembali, kami akan luruskan. Pada bulan Oktober tahun 2022 itu beliau bikin statement di sosial media, kata-kata yang menurut kami tidak pantas untuk kami dengar. Tanda tanya besar kami adalah mengapa lewat sosial media? Karena hubungan kami saat itu dari tahun 2013, dia kan keluar tahun 2011. Karena saya saat itu 2011 merasa hubungan kami tidak baik-baik saja, dan saya merasa beliau memiliki bagian dari sejarahnya Kotak. Jadi saya legowo, dengan sangat legowo, saya hampiri beliau ke rumahnya tahun 2013. Saya meminta maaf secara langsung, dan hubungan kami dari 2013 sampai 2022 sebelum adanya statement itu di sosial media itu baik-baik saja. Kami masih berhubungan melalui WhatsApp, bahkan ada banyak hal yang kami saling bantu dalam hal promosi banyak hal. Jadi ya, yang jadi pertanyaan kami saat itu, mengapa harus lewat sosial media yang padahal kalau dibicarakan dengan baik-baik itu mungkin kita bisa obrolin gitu. Tapi kembali lagi, bulan Oktober tahun 2022 kondisi psikologi saya sedang tidak baik-baik saja karena ayah saya sedang masuk ICU dan akhirnya dinyatakan meninggal di bulan yang sama. Jadi memiliki hak, menurut saya memiliki hak untuk tidak mendengarkan hal-hal yang menurut saya menghabiskan energi saya saat itu. Jadi saya memilih untuk memblok. Jika ada itikat baik dari pihak beliau yang ingin ngobrol secara baik-baik, WhatsApp saya terbuka. Rumah saya mungkin lupa, tapi ada manajemen kami yang pasti beliau paham di mana. Jadi kalau memang niat awalnya ingin baik-baik saja, silahkan datang saat itu. Tapi ya akhirnya ya kami memilih untuk memblok dengan alasan kami hanya ingin sesuatu hal yang memang negatif, menurut kami membuat mental, secara mental ataupun pergerakan kami ke depannya itu tidak menjadi lebih baik, ya kami punya hak atas sosial media yang kami punya gitu. Tapi kembali lagi, kalau memang itikat baiknya ingin ngobrol, sepertinya sosial media bukan tempat yang tepat.
Adi dari Kompas. Yang mana? Oh, iya. Ada aja pakai teriak lagi. Nyari. Ini pertama saya mau nanya, di sini kan ada beberapa lagu yang memang tadi seperti dibilang ada Pai dan Dewi yang ikut menciptakan. Nah, untuk mereka sendiri berada di posisi tengah, seperti apa sikapnya mereka ke kalian atau ke Kosan, kalau boleh tahu ya. Terus yang kedua, untuk langkah hukum selanjutnya apa nih yang bakal diambil oleh Kosan? Apakah melaporkan untuk UU ITE atau seperti apa? Terima kasih. Ini melakukan tindakan hukum. Ini maksudnya untuk hal yang mana nih? Pelarangan, pencemaran, untuk yang mana? Pertanyaannya supaya jelas. Yang tadi pencemaran juga sama pelarangan Israel, dua-duanya aja. Dan dapat combo ya. Jadi sebetulnya tadi yang disampaikan dari awal tuh kami itu, bahkan ketika kami bicara sama pengacaranya itu, kita itu punya posisi di mana sebaiknya mereka ini kan pernah satu grup band, jadi selesaikan dengan baik-baik. Tetapi makin gencarnya Kosan di sosial media dengan memojokkan pribadi teman-teman, kami sebetulnya sedang mempertimbangkan untuk melakukan tindakan itu. Ya, karena bagi kami kita diam aja bukan berarti kita takut. Kita diam aja dengan tujuan supaya situasi itu baik, kondusif, dan gak usah ribut lah. Tapi kalau terus diserang, kami mempertimbangkan untuk melakukan tindakan. Kalau soal Pai dan Dewi, so far saat ini tidak ada sikap yang melarang menyanyi. Dan kita kan tahu ya bahwa kami terus terang tidak sependapat dengan larang-larang itu. Ya, apalagi kita menciptakan lagu itu bersama-sama. Ya. Sedangkan yang nggak bersama-sama, sepanjang itu untuk performance dan dilakukan apa yang menjadi kewajiban penyelenggara, sebagaimana yang disampaikan undang-undang, mau saja. Kita memang berbeda pendapat itu. Lagi? Ya, harapan. Terakhir dong. Terima kasih, nama saya Denny dari Konsel TCTV. Mau nanya, katanya kan Bang Bosan juga Kak Tantri dan Kotak sempat meledek beliau melalui posting-postingan, dan dia katanya juga sakit hati dengan hal itu kan, mungkin bisa ditanggapi. Terus juga masalah permasalahan ini itu dia nggak, sebenarnya kata dia itu dia nggak pengen royalti, uang dan lain-lain. Dia cuman hak moral dia aja katanya seperti itu. Mungkin pandangan dari kuasa hukum dan Kak Tantri dan kawan-kawan seperti apa mengenai hal itu. Juga dengan konten yang Kak Tantri yang apa hajar apa kayak gitu yang kemarin itu sempat itu mungkin untuk ke beliau atau seperti apa sih Kak? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Aja. Tadi berarti yang dia ngeledek itu. Sekarang saya tanya balik, apakah ada statement dari kami secara personal meledek atau ada nama yang disebut atau tidak? Kalau kita flashback ke Oktober 2022, itu ada potongan video yang dinarasikan bahwa statement tersebut memojokkan salah satu pihak. Ini nih, 2011 dia memutuskan mengundurkan diri secara sadar. Dia menandatangani surat pengunduran dirinya secara sadar. Kami punya surat pengunduran dirinya. Dari 2011 sampai itu video saya lihat podcastnya bersama dengan Hanum dan juga podcast bersama dengan media apa gitu kalau masalah yang dipotong itu katakanlah itu 2020 ya diambilnya. 2011 sampai 2020
begitu banyak pertanyaan, kenapa nggak ganti drummer baru, kenapa nggak nambah personil baru. Awal-awal kami sepakat untuk bilang, enggak lah, udah kita menghargai personil-personil yang lama. Jadi kita tidak menambah personil baru. Itu kami lakukan dari semenjak beliau memutuskan mengundurkan diri. Itu sampai ya katakanlah ya 2000 berapa ya cukup lama lah kami selalu memberikan statement seperti itu. Kita bertiga ini bisa dibilang band dagelan sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul akhirnya pertanyaan yang sama yang sering muncul tuh akhirnya kita enak bagi tiga, tapi setelah itu ada penjelasannya. Nah itu jadi literasi ya. Sebuah konten itu kan kalau dipotong-potong hanya sepersekian detik itu akan menjadi narasi yang bisa aja digoreng-goreng gitu. Tapi kalau ditonton secara full itu kami menjelaskan kok. Setelah bercanda-bercanda itu kita menjelaskan enggak gini loh maksudnya. Kami tuh nggak mau beradaptasi lagi sama orang baru karena untuk ngeklopin 3 orang ini aja butuh proses yang cukup lama. Sebenarnya itu alasannya. Ya gimana ya, adaptasi kan sulit. Jadi ya itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan beliau merasa sakit hati, tidak ada niat kami untuk ke arah situ sih. Jadi ya itu yang jadi tanda tanya ke kita, kok jadi kita yang disalahin padahal gak ada pertanyaan kecuali pertanyaannya siapa yang bisa menggantikan posisi namanya beliau gitu. Itu mungkin bisa kami jawab dengan lugas. Tapi kalau pertanyaannya ini gak nambah nih personel baru, itu kami bisa menjabarkannya seperti itu. Gitu. Sama sedikit menambahkan mungkin Mas. Tapi dari hal-hal seperti ini kita jadi belajar mungkin ya, belajar lebih dewasa, belajar lebih bijak. Kita paham gitu ternyata memang apa yang kita sampaikan sesungguhnya lalu dipotong sama orang bisa menjadi berbeda. Kita jadi kita harus lebih bijak lagi dalam bertutur kata, berkomunikasi. Itu yang kita ambil nilai dari sini gitu. Kita jadi lebih dewasa. Bijak lagi. Itu sih Mas. Tadi Ibu belum sempat apa yang tadi itu Mas? Iya, masalah ini. Jadi sebenarnya si Posan nggak mempermasalahkan uang, royalti, tapi yang dia tuh sebenarnya kayak yang hak moral gitu. Mungkin pandang terus kuasa hukum seperti apa? Jadi gini, pemahaman dari hak Posan tentang hak moral yang dia tuntut itu berbeda. Ya, dan saya katakan Quran. Tapi dalam somasi terbuka itu membicarakan tentang hak ekonomi. Jadi kalau dia bilang saya nggak mempermasalahkan, tapi dia bicara soal hak ekonomi. Jadi saya nggak kasih komennya, baca aja somasinya mereka gitu ya. Ada lagi? Tanya aja Mbak, nggak apa-apa, tanya semua. Tanya semua dia. Kata Tri mungkin dengan Udah. Iya, gantian. Dodi. Nggak tahan suara. Saya Christine dari Populer Seleb. Buat Kotak sendiri kan kemarin Posan bilang sudah ada pertemuan dengan Kak Sela ya. Betul. Tapi buntu mungkin isi pertemuan itu soal apa yang mengakibatkan tidak menemukan titik temunya. Terus yang kedua, ini kemarin juga beredar kan potongan podcast yang diduga menyerang pribadi Kak Tantri perihal ART itu ya. Mungkin sikap Kak Tantri seperti apa ketika viralnya video tersebut? Terima kasih. Keren kantin. Sebelumnya kita memang sudah melakukan mediasi ya, 15 November betul. Betul. Dan di situ memang terpampang cuman saya dan tanpa mungkin publik mengerti sebenarnya di belakang itu ada mereka berdua. Dan akhirnya kita melakukan mediasi. Namanya mediasi itu kan proses kesepakatan antara kedua belah pihak, dan ternyata tidak menemukan titik terang dan tidak menemukan titik kesepakatan. Jadi gimana? Jadi begitu. Bahannya apa aja perasaan? Pembahasannya waktu itu sempat ada pembahasan melayangkan ini ya 3 syarat kalau nggak salah 3 syarat, dan
menurut kami kenapa kita tidak melakukan 3 syarat itu, karena menurut kami ya kita tidak sepakat dengan itu. Syaratnya? Syaratnya apa? Butir-butir syaratnya. Oh, nanti kita jelasin sama Ibu. Ibu silakan. Kita nggak punya keinginan untuk menjelaskan syarat. Nanti di media massa jadi rame lagi. Itu bagian dari percakapan kami, itu satu. Kedua, kalau di sosmed itu ada seolah-olah ya ada penyerangan atau menyudutkan personel pribadi teman-teman kota, terutama tadi apa? ART. Beberapa kerabat kota memberikan respons ya, wah itu dilaporin aja. Kami pun kalau hanya melihat dari tujuan memojokkan dan dapat diduga, saya bilang ya, pencemaran, dapat diduga penghinaan ya, rasanya juga mau mengatakan udah lapor aja. Tapi kami bersama teman-teman kotak itu mau menyampaikan saat ini, kok sedih sekali ya di negara kita yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, kita itu mengkotak-kotakkan orang dan menganggap rendah sebuah golongan. Kalau teman-teman kotak melaporkan itu seolah-olah kita setuju golongan A, golongan B, maaf ART, sopir, tukang sapu dan sebagainya itu golongan rendah. Padahal kotak tuh nggak mau, karena bagi kotak mau dia sopir, mau dia tukang sapu, mau dia ART, sama, dia manusia biasa, sama dengan kotak. Kita harus menghargai itu dan kita tidak mau terpancing seolah-olah ada kasta tertentu yang dianggap lebih rendah dari para penyanyi. Enggak. Itu yang menjadi pegangan kotak. Ya, kota tidak mau terpancing dalam situasi seolah-olah kita merendahkan saudara-saudara kita yang ART atau apapun dia. Ada yang bilang apa? Loper koran lah apa, penjual koran dan sebagainya. Saya pikir malu ya kita kalau sebagai manusia itu kita mulai mengkotak-kotakkan si A lebih tinggi karena pekerjaannya dari si B lebih rendah. Nah itu membuat kotak nanti Mbak Tantri juga kalau soal emosi cerita aja, kesel-kesel ya. Tapi kita belajar untuk melihat dari sisi yang lebih luas. Jadi kita nggak mau terpancing dengan hal-hal seperti itu. Silakan Mbak Tantri mungkin yang langsung merasa Sing sabar. Sama seperti Ibu Sela yang katakan itu memang tidak, kita tuh sebagai manusia tidak layak untuk mengkotak-kotakan sebuah profesi. Bahkan akhirnya saya membuat sebuah caption yang ada di sosial media saya itu tidak ada profesi yang rendah. Yang rendah itu adalah orang yang merendahkan orang lain. Itu menurut saya poin, karena saya tidak pernah menganggap bahwa profesi yang mungkin ditujukan kepada ART tadi itu adalah suatu profesi yang rendah, karena tanpa mereka juga saya nggak bisa berdiri di sini bantuin anak-anak saya nyopin makan atau nggak bersih rumah, itu nggak bisa gitu. Jadi ya kalau ditanya bagaimana rasanya, ya kita sama-sama cari kerja kok, jadi ya sama-sama gak ada rendah kok, semua mulia di mata Tuhan, itu semua mulia. Cukup ya. Oke, lanjut. Oke. Aman iki wis bungkus wis. Maaf wis kontenmu. Saya Bayu dari tribunnews.com. Ini kan di sini ada beberapa lagu yang akhirnya
nggak dibawakan lagi ciptaan Mas Aposan dan Mas Juliet. Mbak Juliet. Ini sebelumnya apakah baru sekarang ditentukan kah atau mungkin sudah dari yang kedua sebelum dan setelah mediasi itu? Dan alasannya kenapa dibawakan, apakah karena memang ada polemik ini kah atau mungkin menurut teman-teman kota sendiri sudah banyak yang request? Yang pertama, terus yang kedua buat teman-teman kota adanya masalah ini yang berkepanjangan dari 2022 sampai sekarang 2023 pertengahan mengganggu kalian nggak sih? Mungkin dirugikan juga dalam manggung jadinya terbatas bikin lagu, atau mungkin jadinya teman-teman mau menggarap lagu fokusnya jadi terpecah harus mikirin ini, atau moodnya jadi nggak kebangun karena ada masa seperti ini. Itu aja sih. Thank you. Pertanyaan pertama apa ya? Super sekali. Pertanyaanmu kakean. Gantian berarti ya. Untuk perihal kenapa lagu beliau kita tidak bawakan, memang sebelumnya kan memang sudah dijelaskan kalau somasi itu dilayangkan, sudah tim kuasa kami terima kan pada tanggal 7 Juli 2023 kemarin. Tapi untuk sekedar teman-teman media tahu, dari 2019 memang kita sudah tidak membawakan lagu beliau. Cara kita. Iya, karya ciptaan beliau yang sendiri. Dan untuk yang satunya lagi, itu semenjak mediasi kami pun tidak mau membawakan lagi. Itu sih untuk penjelasan. Jadi memang sebelum yang beliau tadi, sebelum memang ada teguran dari beliau datang ke kami, memang sudah kami ya, kami udah nggak bawakan gitu. Terus tadi apa lagi? Apa tadi yang Kerugian, ganggu ya? Kerugian jadi nggak bisa bikin album. Oh, oke. Ya. Siapa? Ibu mau. Jujur situasi dan apa yang disampaikan di media itu mengganggu bisnis klien saya. Ya, saya nggak sebutin di sini, tapi itulah yang mempertimbangkan kami untuk melakukan tindakan hukum. Ya, kita nggak bicara di sini apa. Kalau sudah waktunya kami akan sampaikan. Mengganggu ya. Kalau untuk menciptakan lagu, ini kan para musisi lebih ngerti. Tapi kalau secara bisnis, saya harus katakan mengganggu bisnis klien saya. Oke. Dari 2011 sampai 2023 bisa dikatakan 12 tahun ya. 12 tahun kami bertahan dengan 3 orang ini. Cukup lama rasanya kami membawa bendera ini, membawa musik ini gitu. Jadi ada banyak hal yang sudah kami lewati ya. Rasa capek pasti ada, rasa bosan pasti ada, berantem pun pasti ada. Hal-hal seperti ini tuh udah kenyang banget kita lewatin gitu. Tapi ya alhamdulillahnya dengan setiap kali masalah yang menjadi poin kami itu adalah bagaimana mencari solusinya, bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Dan alhamdulillah ya melalui proses pendewasaan yang baru ini ya kita menjadi lebih kompak lagi, lebih jauh, lebih sering ngobrol lagi bagaimana kondisi anakmu gimana, beli popok yang murah di mana, sekolah yang murah di mana. Jadi lebih menciptakan lagi rasa sayang, lebih intim lagi gitu di kita bertiga. Jadi secara mentally awal-awal pasti ada kayak tanda tanya besar, tapi setelah itu kita kayak ngobrol lebih dalam lagi kayak wah ternyata kita butuh ya hal-hal ini untuk bikin kita tuh jadi semakin kompak lagi. Dalam pembuatan karya pun akhirnya kami lebih sensitif untuk menangkap momen-momen apa yang bisa kami jadikan menjadi sebuah lagu, menjadi sebuah karya. Yang paling menarik dari kasus ini pun saya ke Kotak beberapa kali manggung. Itu ada banyak banget bentuk support yang datang dari penonton. Bahkan mereka membuat teman-teman kerabat Kotak, mereka membuat banner yang menguatkan tanpa harus mengucapkan, tapi mereka menguatkan. Kita ketemu di mana, dipeluk apa segala macam. Itu bentuk support yang membuat kami ngerasa oke, kami harus terus berjalan gitu. Karena setelah 12 tahun yang sudah kami perjuangkan, dan itu sesuatu yang sulit loh, mempertahankan sesuatu itu sesuatu yang sulit. Jadi ya itu harus kami perjuangkan. Oke. Ada lagi?
Lagi? Yang belum. Mbak, monggo. Siap deh. Nanti Mas Deria. Halo, selamat sore. Saya Pika dari detik.com. Mau tanya soal belakangan ini kan Kotak sering manggung di festival musik dan lain-lain sebagainya. Mungkin apakah di setiap penampilannya itu Kotak masih membawakan lagu-lagu yang diciptakan bersama Posan, dan apabila memang sudah masih membawakan lagu-lagu tersebut, perihal royaltinya seperti apa? Amankah berjalan dengan lancar atau bagaimana sampai sekarang? Terima kasih. Makasih loh. Sama kok jawabannya. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Sela, bahwasanya lagu-lagu yang memang diciptakan bersama, kami pun memiliki hak yang sama untuk tetap membawakan. Jadi kami tetap membawakan lagu-lagu yang diciptakan secara bersama. Tadi juga sudah kita obrolin ya di awal, kalau misalnya lagu yang diciptakan beliau sendiri sejak 2019 sudah tidak diciptakan, dan juga yang dibawakan. Dan juga dari yang satunya juga per bulan November, 15 November 2022 sudah tidak dibawakan. Jadi kalau untuk yang festival-festival yang sudah berlangsung, ya kami selalu membawakan lagu yang diciptakan sendiri. Lalu bagaimana perihal performance royaltinya? Kami sudah melakukan memasukkan sebuah pasal di kontrak perjanjian kerjasama, bahwasanya pihak penyelenggara acara itu wajib membayarkan performance royalty ke LMK, di sini WAMI, membayarkan performance royalty. Jadi setelah ini klausul itu akan lebih kami pertajam lagi. Kalau belum membayarkan, kami tidak akan manggung. Itu adalah bentuk support kami terhadap para komposer, karena yang harus digarisbawahi di sini, kami bukan hanya seorang performer, melainkan kami pun seorang komposer. Saya mengkompos buat lagu, Sela, Cua, kami sama-sama seorang komposer. Jadi kalau ngomongin masalah mensejahterakan para komposer, kami pun ingin sejahtera, dan kami sangat support sekali bagaimana seorang komposer itu sejahtera. Yaitu bentuk support kami terhadap para komposer. Di setiap manggung kami ada pasal yang dimasukkan dalam sebuah perjanjian seperti itu. Kalau belum dibayarkan melalui WAMI, kami tidak akan manggung. Itu, dan mungkin ini bisa jadi satu himbauan buat teman-teman yang lain mungkin, karena ini kan sudah membesar sekali ya konflik ini. Jadi ya kita kepengen mungkin ini bisa menjadi himbauan buat teman-teman yang lain melakukan hal yang sama. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kalau sebelumnya masalah performance royalty itu tidak dicantumkan dalam perjanjian dan dibuat Kotak sama penyelenggara, kami sudah meminta untuk dimasukkan ya beberapa waktu lalu. Bahkan setelah percakapan lebih jauh lagi, untuk kedepannya, karena ada beberapa kontrak yang masih lama ya. Tapi untuk kontrak ke depan itu komitmen Kotak lebih tegas lagi. Mereka meminta agar sebelum manggung bayarin. Kenapa? Karena mereka juga berpikir bahwa pencipta itu punya hak yang harus dihargai. Nah, teman-teman bilang, ayolah para artis kita mengajak semua sama-sama kita mendorong supaya hak pencipta itu diperoleh, dilakukan. Ya memang kita nggak bisa menutup bahwa beberapa penyelenggara belum melakukan itu. Nah, kami sudah bicara dengan beberapa LK untuk kalau bisa lebih semangat, lebih dipertegas lagi untuk tidak hanya sosialisasikan tapi dikolek, supaya itu juga kita sampai cobalah kalau itu semua bisa dikolek, kira-kira pencipta itu bisa dapat berapa, kita juga senang gitu loh. Jadi nggak benar kalau seolah-olah Kotak itu tidak memperdulikan hak pencipta, itu sama sekali nggak benar. Terima kasih. Untuk Kotak nih, polemik ini menginspirasi kalian untuk menciptakan lagu nggak sih? Soal
permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi. Terima kasih. Segala situasi pasti kita akan capture ya Mas ya, jadi sebuah karya. Yang saya anehnya juga sama anak-anak kotak nih, ini sesuatu yang aneh menurut kami. Kami sudah mengeluarkan sebuah mini album, judul albumnya 18 Plus, itu di tahun 2022 akhir. Itu kok semuanya seperti cenayang ya, karena kita mengambil tema digitalisasi, dan itu hampir semua lagu itu relate sama apa yang sedang terjadi sama kita. Jadi kalau kita bikin lagi dengan konsep yang sama kayaknya agak aneh ya. Cuman pas lagi ngejalanin itu kan, loh kok ini sama dengan lagu ini ya, yang udah konten lah, yang tiba-tiba viral, kita ada sabda netizen lah, ada hoax lah. Jadi kayak, oh ya kita nggak kepikiran saat itu kan. Cuman kita mencoba untuk masuk ke era digital, apa problematikanya, dan itu akhirnya berbalik arah ke kita. Oh, ini lagu-lagu ini ternyata gede banget. Bahkan ada lagu kotak yang It's Okay Not To Be Okay, kita yang ini kok lagu buat kita ya. Bikin lagu tapi buat kita sendiri gitu, bukan buat orang. Kok buat nguatin diri kita nih ya. It's Okay Not To Be Okay, dengerin ya. Doa promo. Itu ya Mas, terima kasih Mas. Mungkin ada pesan untuk posannya langsung. Pesannya mungkin terakhir kan dari kan dari kasus itu kan menjadi pelajaran juga bagi kotak kan, dan mungkin ada nggak sih harapan kalian sendiri, nggak buat diri kalian sendiri tapi buat para musisi lainnya juga, mungkin banyak juga yang punya kasus-kasus yang sama keluar, terus ada yang meminta-minta hak dan seperti itu, mungkin kasus yang seperti inilah, mungkin harapan kalian ke depan seperti apa, dan mungkin ke para sesama artis ataupun sesama penyanyi, komposer, apa sih harapan dari kalian ke mereka gitu, ataupun juga kalau ada pesan mungkin buat Bang Kosan juga boleh. Boleh dilangsungin. Iya, silakan. Ya, silakan. Ibu dulu. Setiap peristiwa tentu ada hikmahnya. Ya. Ada banyak hal yang kami bicarakan, saya dan kotak. Salah satunya tentu agar segala sesuatu itu dibicarakan baik-baik. Ya. Kita nggak mau media sosial itu dipergunakan atau menjadi ajang tempat di mana kita justru bisa menjadi seteru. Sebetulnya kita berharap agar sosial media itu tempat kita saling berbagi. Ya. Di sana ada kurang, di sini ada kurang. Kita saling melengkapi. Kalau ada masalah tadi juga disebutin oleh Mbak Tantri, ngomong dong, bicara. Kita ini orang Indonesia yang lebih akrab dengan kebersamaan, musyawarah mufakat. Gitu. Nah, kami menyayangkan situasi itu sehingga nanti teman-teman kotak bisa sampaikan harapan itu juga bagi seluruh musisi. Sebaiknya kalau ada sesuatu, mari bicarakan. Karena ketika itu naik di sosmed, itu tanggapan kan macam-macam ya. Agak sulit seseorang itu menanggap murni keinginan satu tuh maksudnya apa. Tapi kalau kita bicara, jauh lebih enak. Nah itu, terserah Mbak Tantri mungkin ada tambahan. Wah, saya lagi cuma. Ya, ingin menambahkan Bu Sela ya, dari awalnya banyak cuitan ya, mulai dari tahun kemarin ya hingga sampai saat ini, walaupun kita banyak diam, banyak persoalan yang dituju menurut saya tidak terfokus, dan akhirnya kita terkena ibaratnya serangan personal. Menurut saya kurang bijak dan kurang tepat. Kalau untuk perasaan saya memilih tidak tersinggung. Tapi apa kabar dengan istri saya, suami mereka, anak-anak mereka, orang tua kita nggak ada yang tahu, gitu ya.
Sing kuat yo, sing sabar yo. Itulah. Kiranya begitulah. Ada pesan kan untuk Bang Posan? Kalau pesan-pesan Kamu aja. Nggak ada lah, udah. Oke, terima kasih. Banyak ya, terima kasih.